Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Media Kastrena Dharmasida. Hai sahabat, apa kabar? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya di Naim Channel. Channel yang membahas tentang edukasi, organisasi, serta menyampaikan informasi penting lainnya, tentu tanpa basa-basi. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ruang lingkup hukum bisnis. Kenapa kita perlu dan penting membahas tentang ruang lingkup hukum bisnis? Agar kita sebagai konsumen produk apapun itu, baik jasa maupun produk barang, kita tidak dirugikan oleh para penyedia jasa tersebut atau penyedia barang tersebut. Mudah-mudahan dengan pembahasan mata kuliah ruang lingkup hukum bisnis ini benar-benar memberikan wawasan yang baru untuk kita semua. Baik sahabat, untuk mempersingkat waktu maka kita akan membahas agenda pembahasan pada kali ini. Yang pertama adalah yang kita bahas tentang pengertian hukum, yang kedua unsur hukum, yang ketiga pengertian hukum, dan pengertian hukum bisnis, yang keempat berkaitan dengan aspek pokok asas hukum bisnis. Baik sahabat, kita lanjut kepada pengertian daripada hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Baik sahabat, kita tahu atau sering kali mendengar kata norma. Norma adalah aturan yang mengikat. Tentu ketika kita berbicara tentang aturan yang mengikat, agar masyarakat itu mengikuti aturan-aturan tersebut, maka diimbangi dengan yang namanya sanksi-sanksi. Baru-baru ini sahabat, kita tahu telah terjadi bisnis yang sangat luar biasa. Ternyata itu bisnis bodong ya. Apa itu bisnis bodong? Bisnis yang ilegal atau bisnis yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, kita jadi tahu seperti itu. Kita harus lebih berhati-hati, dan ternyata parahnya lagi masyarakat Indonesia literasi di dalam bisnis itu masih sangat kurang. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini literasi di dalam bisnis, paling tidak pengertian atau mengerti tentang hukum itu menjadi lebih terbuka. Jadi kembali lagi kepada norma. Norma seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa adalah aturan yang mengikat. Nah, kita sedikit flashback begitu ya. Mungkin mulai saat SD, SMP, SMA kita pernah mendengar yang namanya norma. Norma itu terbagi atas 5. Yang pertama norma agama, kemudian yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kebiasaan, yang keempat norma susila, dan yang kelima adalah norma kesopanan. Kita mulai dari norma agama sahabat. Norma agama kita tahu ya, seperti melaksanakan ajaran-ajaran agama, melaksanakan hal-hal yang dianjurkan, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang. Saya kira agama apapun akan mengajarkan hal yang sama berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, kemudian memberikan kenyamanan, kan semacam itu sahabat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan norma hukum. Norma hukum ini adalah norma-norma yang mengatur dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh di dalam melaksanakan komunikasi dengan masyarakat, kemudian pada saat kita melaksanakan aktivitas di luar, kemudian di jalan raya. Nah, ini jangan sampai kita melanggar norma hukum. Kalau contoh di jalan raya seperti melaksanakan atau melanggar lalu lintas. Kemudian contoh norma hukum yang lain seperti melakukan pencurian, kemudian kekerasan. Nah, itu semuanya masuk di dalam kategori norma hukum sahabat. Kemudian yang ketiga seperti contoh daripada norma kebiasaan. Ini adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari dan berulang-ulang. Contoh, kita melaksanakan syukuran, kemudian kita kirim doa untuk para leluhur. Nah, itu disebut dengan norma kebiasaan. Kemudian yang berkaitan dengan norma susila ini lebih mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan seperti empati kepada teman, kemudian perhatian kepada orang tua, kemudian menolong sesama. Nah, ini masuk dari norma susila atau norma kesusilaan. Kemudian yang kelima, contoh daripada norma kesopanan adalah menerapkan perilaku yang sopan, kemudian perilaku yang ramah, kemudian perilaku saling menghargai. Nah, contoh-contoh tersebut masuk di dalam norma kesopanan sahabat. Nah, sampai kapan norma ini berlaku? Ya, selama kita hidup di dunia ini, maka semua norma ini akan berlaku sahabat.
Norma agama ya kita menunjukkan kalau kita orang beragama, orang yang bertuhan. Kemudian norma hukum kita buktikan kalau kita itu orang yang taat hukum. Kemudian norma kebiasaan kita selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan seterusnya. Jadi seperti itu sahabat terkait dengan norma gitu ya. Kalau kaitannya dengan sanksi maka nanti kita bahas ke belakang semacam itu. Baik sahabat, berkaitan dengan norma sudah kita bahas. Jadi norma-norma adalah aturan yang mengikat di masyarakat seperti itu. Suka tidak suka ya harus kita lakukan kan semacam itu. Kemudian kita lanjut kepada unsur-unsur hukum. Nah, di sini terbagi atas 4. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jelas. Jadi hukum itu mengatur gitu, mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Kita ya harus saling menghargai, kemudian saling menjaga agar tidak terjadi konflik kan semacam itu. Si A dengan si B agar tidak terjadi konflik bagaimana? Ya kita harus saling menghargai, saling menghormati. Kalau di jalan raya bagaimana? Ya saling menghargai, kemudian sabar dan seterusnya. Jangan saling mendahului kan semacam itu. Tujuannya satu kok. Kita ingin sampai di tujuan yang sama, kemudian agar sampai di tujuan dengan tepat waktu. Nah, kalau misalkan kita tidak tertib, maka apa yang terjadi ya? Paling tidak pertengkaran kan semacam itu. Nah, ini termasuk salah satu pelanggaran hukum. Misalnya kalau sampai terjadi tabrakan kemudian perkelahian, ini kan urusannya jadi panjang kan semacam itu. Kemudian unsur hukum yang kedua adalah peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi misalkan kalau di Indonesia yang membentuk undang-undang itu Presiden, DPR, kemudian yang menetapkan adalah MPR kan semacam itu. Itu yang berkaitan dengan peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang semacam itu. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Iya sahabat, peraturan itu bersifat memaksa. Karena kalau tidak memaksa maka masyarakat itu akan seenaknya sendiri dalam bersikap semacam itu. Contoh, pada saat tidak punya SIM misalkan, maka masyarakat harus membuat SIM terlebih dahulu. Tujuannya apa? Menunjukkan bahwa sahabat itu layak untuk melakukan driver atau menyetir kan semacam itu. Kalau tidak punya SIM maka indikasinya tidak bisa kan semacam itu ya. Namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran dengan cara membayar kan semacam itu ya. Ya seperti itulah, sudah menjadi rahasia umum. Jadi idealnya adalah ya tidak boleh semacam itu gitu loh. Kemudian satu lagi, contoh kita dilarang menggunakan narkoba. Karena apa? Narkoba itu kan bahaya, sangat bahaya, membuat kita tidak fokus, membuat kita tidak konsentrasi, sehingga pekerjaan kita terbengkalai, kemudian kesehatan kita juga terganggu. Nah, kalau misalkan melanggar, maka sanksinya adalah hukuman mati, paling tidak penjara. Nah, ini memaksa seperti itu. Ini sudah ada nyata-nyata ada hukuman mati, ternyata nggak begitu ngefek juga kan. Namun setidaknya ada tingkatan pengurangan. Nah, setidaknya ada pengurangan yang semula sebelum adanya hukuman mati ini 1000 orang pelakunya, namun dengan adanya hukum mati paling tidak akan menjadi 800 atau 500 pelaku saja kan semacam itu. Ada efek jera atau efek takut kan semacam itu. Ya seperti yang sampaikan tadi bahwa peraturan itu bersifat memaksa. Kemudian unsur hukum yang keempat adalah sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas. Sangat betul sekali sahabat bahwa sanksi itu harus dilaksanakan secara tegas. Karena selama ini gitu ya, masyarakat itu menilai begini, aturan itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas kan semacam itu. Nah, harapannya apa? Semua umat manusia yang ada di Indonesia ini perlakuannya sama, idealnya kan semacam itu, tapi kan tidak demikian. Rata-rata hukum itu tumpul kepada orang yang berduit kan semacam itu, sementara masyarakat yang katakanlah mencuri singkong itu dihukum 5 tahun, kemudian para koruptor dengan sekian miliar hanya dihukum 2 tahun. Ini kan tidak adil, sangat tidak adil kan semacam itu. Artinya apa? Masih banyak penegak hukum yang tidak fair gitu, banyak penegak hukum yang kurang kurang tegas semacam itu, sehingga tebang pilih kan semacam itu. Harapannya tidak seperti itu gitu loh. Nah, baru-baru ini kan ada bisnis ilegal yang namanya binomo kan semacam itu. Ya kita lihat saja nanti hasilnya semacam apa. Apakah sanksinya berat gitu ya, atau berbeda-beda mereka semacam. Kita lihat saja bersama-sama seperti apa tajamnya hukum di Indonesia ini kepada mereka sebagai penipu kan seperti itu. Itu sahabat terkait dengan unsur-unsur hukum. Kita lanjut ke unsur-unsur hukum, sudah kita lanjut contoh ya. Baik, nah di sini ada kasus baru yang seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa binomo
maupun sejenisnya gitu ya, ternyata tidak mendapat legalitas dari pemerintah. Karena apa? Terjadi atau terindikasi merugikan masyarakat, karena sistem pembagiannya juga tidak jelas, aturannya juga tidak jelas, bahkan cenderung merugikan masyarakat, sehingga pemerintah tidak mengeluarkan legalitas terkait dengan ini. Kemudian terkait dengan kredit gitu ya. Nah, ini banyak juga kartu-kartu kredit yang para konsumennya itu mengalami kerugian-kerugian. Ini banyak beberapa kasus konsumen itu sudah membayar lunas terkait dengan kartu kredit, namun tetap disuruh untuk membayar kan, semacam itu. Ini sampai berkali-kali, bahkan waktu itu informasinya kan total tagihannya itu sekitar 6 juta. Nah, itu bahkan ditagih terus sampai 14 juta. Ini kan bahaya semacam itu. Makanya kalau memang tidak terlalu penting menggunakan kartu kredit, maka sebaiknya menghindari sajalah. Tapi kalau belajar ilmunya ya sah-sah saja, sehingga kita tidak menjadi korban selanjutnya. Kemudian yang ini, pinjaman online ini sangat banyak sekali kasusnya begitu ya. Kasus juga sangat banyak sekali. Jadi pinjamannya dengan syarat pinjaman yang mudah, sangat mudah, cukup fotokopi memfoto KTP, kemudian alamat. Nah, itu kita sudah bisa bisa dicairkan kan, seperti itu. Namun pada saat penagihannya ini luar biasa. Bunganya juga sangat luar biasa, sehingga banyak korban-korban daripada pinjaman online itu ada yang bunuh diri atau mungkin stres dan lain sebagainya kan, semua itu banyak semacam itu. Sehingga jangan sampai itu terjadi pada diri kita gitu. Ini terkait dengan pinjaman online. Nah, seperti binomo, pinjaman online kan termasuk ilegal semacam itu ya. Ada ya, kalau pinjaman online itu ada yang legal gitu ya, namun lebih banyak yang ilegal. Kita harus hati-hati saja. Ini sudah dibahas. Kemudian yang ini, nah kalau seperti pinjol, kemudian binomo, kemudian visa, kartu kredit, itu adalah bisnis modern ya, bisnis modern. Tapi apakah bisnis pelanggaran bisnis itu cukup di tingkat modern saja? Tidak sahabat. Jadi di tingkatan tradisional pun juga banyak. Salah satunya adalah mengurangi timbangan, mencurangi timbangan, kemudian menukar produk yang kita beli yang sudah ditimbang sebelumnya ditukar dengan produk yang lain, sehingga pada saat sampai di rumah ini berbeda kualitasnya seperti itu. Nah, Pak Naim dulu pernah beli itu rambutan gitu ya. Nah, beli rambutan di pasar tradisional itu bagus-bagus gitu ya, merah-merah. Nah, pada saat sampai di rumah itu ternyata hitam-hitam, busuk-busuk gitu ya. Nah, ini kita sebagai konsumen ya harus jeli gitu ya. Harus jeli. Kalau memang itu tidak sesuai ya kita protes, kita cek di tempat bener enggak nih barangnya. Kalau enggak bener ya kita kembalikan, seperti itu. Ini berkaitan dengan contoh pelanggaran bisnis seperti itu sahabat. Baik, kemudian kita bahas selanjutnya pengertian hukum bisnis. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa hukum bisnis merupakan peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Jadi pengertian hukum bisnis ini sudah jelas. Nah, bahasa sederhananya seperti ini sahabat. Terkait dengan hukum bisnis, tujuannya adalah untuk melindungi konsumen ya. Sekali lagi, hukum bisnis itu dibentuk adalah untuk melindungi para konsumen, sehingga ada waktu-waktu yang memang krusial, contoh seperti perjanjian kerjasama, kemudian perjanjian kredit maupun perjanjian-perjanjian yang lain, tujuannya adalah untuk melindungi, sehingga pada saat kita melaksanakan transaksi gitu ya, kita harus betul-betul jeli, betul-betul teliti di dalam memahami perjanjian-perjanjian tersebut. Karena jangan sampai berkas-berkas yang sudah kita tanda tangani menjadi bumerang buat diri kita sendiri, semacam itu sahabat. Itu terkait dengan pengertian hukum bisnis. Kemudian kita lihat, nah, jenis perjanjian yang umum dalam bisnis ya. Jenis perjanjian yang umum dalam bisnis, yang pertama, perjanjian hasil usaha. Nah, ini biasanya dilakukan ketika ada dua orang yang melaksanakan bisnis, yang pada mulanya awal-awal karena bisnis baru dirintis begitu ya, tidak terjadi apa-apa. Ternyata pada saat pelaksanaannya berjalan 1-2 tahun, bisnisnya mulai nampak hasilnya, kemudian baru muncullah yang namanya masalah. Nah, walaupun teman
ya teman kan seperti itu. Namun kalau sudah berbicara tentang uang, sejumlah uang, maka harus ada hitam di atas putih, membuat surat perjanjian pembagian hasil usahanya seperti apa. 50% 50% atau 30% sisanya dimasukkan ke modal atau seperti apa. Ini harus jelas di awal, sahabat. Karena kalau tidak demikian yang sakit ya kita sendiri. Apalagi misalkan teman kita itu lebih pengalamannya lebih banyak, kemudian komunikasinya juga lebih banyak, egonya juga lebih tinggi, ya kita siap-siap saja kehilangan aset kita kan, semacam itu. Lebih parah lagi, kita selain kehilangan aset juga kehilangan peluang untuk bisnis kita didepak misalkan dari bisnis tersebut. Nah, ini hati-hati. Perjanjian hasil usahanya, perjanjian pembagian hasil usaha itu. Kemudian yang kedua adalah perjanjian sewa kantor maupun produk tertentu. Nah, ini sangat krusial juga, sahabat, karena ketika kita berbicara tentang sewa kantor ini dengan siapa? Dengan pemilik gitu ya. Karena juga banyak gitu ya para pelaku bisnis tempatnya ini sewa semacam itu. Nah, ini juga harus ada hitam di atas putih, harus jelas. Kalau 2 tahun ya 2 tahun tertulis di situ. Kalau misalkan dalam waktu belum 2 tahun tapi sudah dipaksa pindah, sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Nah, itu harus jelas di sana, harus tertuang di sana, sehingga tindakan-tindakan curang daripada pihak penyedia jasa ini bisa kita hindari kan, semacam itu. Itu kemudian yang ketiga, perjanjian asuransi. Nah, ini kaitannya dengan jasa asuransi apa? Nah, asuransi itu dulu ada salah satu jasa yang sangat terkenal kejujurannya ya. Namun akhir-akhir ini banyak sekali jasa asuransi yang melakukan tindakan korupsi, sehingga sekarang itu kita sulit untuk mempercayai lembaga-lembaga tertentu semacam itu ya. Sekelas asuransi saja ini dikorupsi, kemudian bank juga banyak uang-uang yang dikorupsi, apalagi koperasi gitu. Ini kasihan sekali konsumennya, sehingga perjanjian-perjanjian itu di awal pada saat kita bergabung dengan asuransi kita harus jelas semuanya, harus jelas dan hati-hati. Kalau memang tidak percaya dengan asuransi ya sudahlah, kita simpan sendiri uangnya, itu jauh lebih aman. Kemudian yang keempat, perjanjian jaminan atau agunan. Nah, ini juga harus jelas, sahabat. Jangan sampai misalkan ya kita pinjam uang dengan nominal tertentu kepada pihak bank, kemudian kita dihadapkan dengan sejumlah berkas yang tebal. Nah, ini juga harus kita hati-hati, kita pelajari dulu kan, semacam itu. Jangan sampai dengan kurun waktu tertentu, belum waktunya turun pembayarannya, ini rumah kita kok disita. Ini jangan sampai terjadi semacam itu ya. Banyak, sahabat, sertifikat rumah ternyata oleh pihak bank itu digadaikan ke pihak lain, sehingga kita itu tidak tahu kalau rumah kita itu oleh pihak lain sudah dibeli kan, semacam ini. Bahaya, sangat bahaya semacam itu ya. Seperti inilah kecurangan-kecurangan di dalam dunia bisnis. Makanya pemerintah itu membuat aturan-aturan atau regulasi-regulasi terkait dengan aturan agar konsumen itu tidak, atau masyarakat itu tidak dirugikan kan, semacam itu. Kemudian yang kelima, perjanjian jual beli kredit. Nah, ini juga harus diantisipasi juga. Nah, di sini biasanya yang dirugikan adalah penyedia jasa ya. Biasanya konsumen ini pada saat awal-awal bayar lancar, namun di pertengahan ini malah menghilang. Nah, ini jangan sampai. Inilah maka sampai saat ini debt collector atau mata elang itu berfungsi semacam itu. Karena apa? Masyarakat ini dijadikan peluang kan, seperti itu. Dengan modal uang 2,5 juta kita sudah punya sepeda motor kan, seperti itu. Nah, kalau dia punya niat nakal ya sepeda motor yang dia ambil akan digadaikan ke orang lain kan, seperti itu. Nah, ini bahaya. Makanya para penyedia jasa sama konsumen, calon konsumen ini betul-betul ada perjanjian yang saling menguntungkan, saling mengikat kan, seperti itu. Sehingga misalkan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, kita prosesnya juga mudah. Kemudian yang keenam, perjanjian kerjasama. Nah, ini hampir sama dengan yang perjanjian hasil usaha ya. Berikutnya terkait dengan asas hukum ya, asas hukum. Nah, asas hukum bisnis yang pertama adalah asas manfaat. Jelas, hukum bisnis itu tujuannya adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sekali lagi, asas hukum bisnis yang pertama adalah memberikan asas manfaat sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedua adalah asas keadilan dan pemerataan berkaitan dengan
kenyamanan, kemudian adil ya. Jadi masyarakat itu merasa tidak dibeda-bedakan, semuanya diperlakukan sama di mata hukum kan, semacam itu. Jadi karena saya pihak modal, kemudian saya lebih berkuasa, kemudian si B ini katakanlah pihak konsumen, masyarakat berlawan semena-mena, jangan sampai seperti itu. Dengan adanya hukum bisnis ini, semuanya bisa duduk bersama dan di mata hukum juga diperlakukan sama kan, semacam itu. Kemudian yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam hidup, sehingga semuanya terasa nyaman, kemudian terasa tenang kan, semacam itu. Kalau ada hutang ya dibayar saat jatuh tempo. Jangan menunggu-nunggu ditagih, kemudian didatangi orang, nah baru bayarnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena sahabat-sahabat misalkan ada orang pinjam hutang, maka di situ ada aturan yang mengikat semacam itu. Apalagi kita pinjam ke bank, wah ini bahaya, bisa-bisa si rumah kita disita, aset-aset kita disita kan, semacam itu. Kalau misalkan kita patuh pada aturan itu, maka semuanya akan seimbang, akan nyaman, akan selaras, kemudian kita akan tenang kan. Kemudian asas yang keempat adalah asas kemandirian. Asas kemandirian artinya kita berupaya, berusaha lebih keras, kemudian kita berusaha lebih keras dengan kemampuan kita sendiri. Kita jangan selamanya bergantung pada orang lain, kan, semacam itu. Sehingga dengan adanya aturan hukum semacam ini membuat kita mestinya lebih dewasa berpikir, lebih luas pemikirannya, kemudian lebih banyak relasinya. Tujuannya apa? Mungkin bisa membantu dari sisi pekerjaan, sehingga dengan adanya pekerjaan tambahan, sahabat-sahabat bisa lebih banyak pendapatannya kan, semacam itu. Kemudian asas hukum yang kelima yaitu tentang asas usaha bersama. Nah, asas usaha bersama ini biasanya lebih diarahkan kepada kekeluargaan ya. Sehingga bagaimana caranya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berkembang, sama-sama merasakan. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran hukum, maka ujung-ujungnya adalah sanksi hukum yang akan dihadapi kan, semacam itu. Sehingga sekecil apapun masalah itu tetap masalah. Jangan membiarkan masalah yang kecil dibiarkan menjadi besar. Kemudian yang keenam, asas hukum yang keenam adalah asas demokrasi ekonomi. Nah, apa itu asas demokrasi ekonomi? Kita tahu bahwa dari, oleh, dan untuk kita. Tujuannya semacam itu, sehingga ekonomi ini yang melakukan kita. Kemudian yang merasakan kita untuk siapa? Ya untuk kita sendiri kan, semacam itu. Sehingga kalau misalkan ekonomi kita bagus, syukur-syukur kita bisa melibatkan orang lain kan, semacam itu ya. Sehingga ayolah kita bersama-sama belajar ekonomi yang bagus, kemudian menjaga stabilitas ekonomi yang bagus. Tujuannya apa? Agar kita tercipta suatu kondisi perekonomian yang semakin membaik. Jangan sampai kita semakin tambah usia, perekonomian kita makin rusak kan, semacam itu ya. Itu sangat tidak baik untuk kita. Saya kira itu sahabat berkaitan dengan pembahasan tentang hukum bisnis kali ini. Karena kita masih awal, maka kita tidak terlalu berat untuk pembahasannya. Kemudian yang terakhir, konklusi ya. Konklusi hukum bisnis yaitu hukum bisnis ada karena untuk saling menjaga dalam asas manfaat, asas keadilan, keserasian, keseimbangan dalam menjalankan roda ekonomi. Tidak ada yang ingin kita itu jatuh miskin, tidak ada yang bercita-cita untuk menipu orang ya, tidak ada. Nah, makanya dengan adanya hukum bisnis semacam ini, kita semuanya bisa menjadi tenang, hidup menjadi nyaman, saling menghormati satu sama lain. Saya kira itu sahabat berkaitan dengan konklusi hukum bisnis. Mudah-mudahan pembahasan yang sangat singkat ini memberikan pemahaman yang luar biasa kepada sahabat-sahabat semua. Jangan lupa misalkan ada yang ingin ditanyakan, langsung ditulis saja di kolom komentar, kita diskusi di sana, sehingga nanti akan terjadi diskusi dua arah. Kalau memang perlu nanti dijawab secara voice atau suara, maka kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sahabat atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Widya Castrena Dharmasida.